Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil penelitian tentang kesalahan berbahasa dari siniar Habib Ja'far yang berjudul Mukjizat Sang Nabi Penutup Al-Quran, dan siniar Titik Temu yang berjudul Anak Sulung, Tengah, Bungsu, dan Tunggal. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Husnul Yakin dengan NIM 24101133100012. Saya Citra Novia Lestari dengan NIM 24101111200042. Saya Nada Haura dengan NIM 24101112200029. Saya Sylvia dengan NIM 24101163200007. Saya Nabila Rahma Ramadana dengan NIM 24101111220007. Saya Najwa Ramadhani dengan NIM 24101116220026. Saya Tasya Ramadhani dengan NIM 24101163200013. Saya Hadayana Syafadia dengan NIM 24101116220025. Pertama, saya akan menyampaikan latar belakang dari makalah kami. Perkembangan media digital telah menghasilkan platform distribusi audio digital berupa siniar bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pengalaman secara lebih bebas dan juga luas. Siniar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi media edukasi dan refleksi sosial. Media siniar dipilih sebagai objek penelitian karena sifat komunikasinya yang tidak melalui proses penyuntingan bahasa secara ketat, berbeda dengan media tulis. Hal ini menyebabkan berbagai bentuk kesalahan berbahasa seperti pelafalan yang tidak tepat, intonasi yang kurang sesuai, atau tekanan kata yang tidak proporsional lebih mudah ditemukan. Kesalahan berbahasa yang seringkali diabaikan dapat mempengaruhi kejelasan makna serta efektivitas pesan yang disampaikan kepada pendengar. Dua siniar yang menarik untuk kami analisis adalah siniar dari Habib Ja'far yang berjudul Mukjizat Sang Nabi Penutup Al-Quran yang membahas tentang nilai-nilai secara ringan namun mendalam, serta curhatan antara anak sulung, tengah, bungsu, dan tunggal dari Titik Temu yang membahas tentang dinamika psikologis dalam keluarga berdasarkan urutan kelahiran. Dalam siniar Mukjizat Sang Nabi Penutup Al-Quran oleh Habib Ja'far, ditemukan beberapa kesalahan berbahasa seperti penghilangan bagian kata, pengucapan kalimat yang tidak tepat, dan pemilihan kata yang kurang sesuai. Sementara itu, dalam siniar curhatan antara anak sulung, tengah, bungsu, tunggal, gaya bertutur yang santai dan akrab memunculkan bentuk kesalahan seperti struktur kalimat yang tidak baku, pengulangan kata yang tidak perlu, serta penggunaan bentuk kata yang tidak standar. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis berbagai bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat dalam siniar tersebut sebagai upaya untuk memahami dinamika kebahasaan dalam komunikasi lisan modern. Analisis ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik digital. Selanjutnya, rumusan masalah kami adalah bagaimana kesalahan berbahasa dalam siniar Mukjizat Sang Nabi Penutup Al-Quran dari Habib Ja'far dan antara anak sulung, tengah, bungsu, dan tunggal dari Titik Temu. Tujuan dari makalah kami adalah mengetahui apa saja kesalahan berbahasa yang ada di dalam siniar Mukjizat Sang Nabi Penutup Al-Quran oleh Habib Ja'far dan antara anak sulung, tengah, bungsu, dan tunggal dari Titik Temu. Untuk manfaat dari makalah kami adalah penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas baik dari sisi praktis maupun teoritis. Dari sisi praktis, penulisan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan dalam situasi komunikasi yang spontan dan tidak terikat oleh aturan kebahasaan formal. Hal ini sangat berguna bagi para pembuat konten, penyiar, guru, dan juga mahasiswa yang ingin meningkatkan kualitas kebahasaan dalam aktivitas publiknya. Analisis kesalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus panduan dalam memperbaiki penggunaan bahasa, sehingga penyampaian pesan melalui media digital dapat berlangsung lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Secara teoritisnya, penulisan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu linguistik, khususnya dalam bidang analisis kesalahan berbahasa dalam konteks komunikasi lisan non-formal. Dengan menjadikan dua siniar populer sebagai objek kajian, penulisan ini memperluas cakupan penelitian linguistik ke ranah media digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Penegasan istilahnya, di makalah kami ada 4 istilah asing. Istilah kesalahan bunyi bahasa itu adalah penyimpangan dalam pengucapan kata atau perubahan bentuk fonologis yang berbeda dari bentuk standar dalam bahasa Indonesia. Untuk istilah siniar, siniar itu adalah media digital berupa siaran audio yang dapat diakses secara daring, biasanya berisi diskusi atau monolog tentang berbagai tema.
Untuk istilah bahasa baku, bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah tata bahasa yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, istilah bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku itu adalah bahasa yang digunakan secara informal atau lisan yang mungkin berbeda dari bentuk baku namun umum dipakai dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya ada bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada kesalahan berbahasa. Menurut Abdul Khair, kesalahan berbahasa terjadi saat penutur menggunakan unsur bahasa yang tidak sesuai kaidah. Kesalahan ini mencerminkan belum dikuasainya aturan bahasa secara utuh. Ia membedakan antara kesalahan bersifat sistematis karena tidak tahu kaidah dan kekeliruan tidak sengaja biasanya karena faktor psikologis seperti lelah atau kurang fokus. Penyebab kesalahan berbahasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Abdul Khair berpendapat bahwa beberapa penyebab utama kesalahan berbahasa antara lain interferensi bahasa pertama, yaitu ketika kebiasaan berbahasa ibu memengaruhi penggunaan bahasa kedua. Transfer negatif, yaitu penerapan aturan bahasa yang telah dikuasai ke dalam bahasa lain secara tidak tepat. Overgeneralisasi, yaitu penerapan satu aturan kebahasaan ke semua bentuk tanpa memperhatikan kekhususan bentuk lain. Kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa, khususnya pada aspek tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat. Minimnya latihan dan koreksi, yang menyebabkan kesalahan terus berulang. Faktor-faktor di atas menjadi perhatian utama dalam proses pembelajaran bahasa agar kesalahan dapat dikurangi dan diperbaiki secara sistematis. Lalu ada jenis kesalahan berbahasa. Peneliti mengambil jenis kesalahan berbahasa berdasarkan kesalahan fonologis. Kesalahan fonologis adalah kesalahan yang terjadi pada aspek bunyi atau fonem dalam bahasa. Fonologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Abdul Khair berpendapat bahwa kesalahan fonologis terjadi ketika penutur salah mengucapkan suatu bunyi, baik karena mengganti bunyi tertentu, menghilangkan sebagian bunyi, atau menambahkan bunyi yang tidak seharusnya ada. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengaruh kesalahan fonologis terhadap komunikasi. Kesalahan fonologis dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap komunikasi. Ketika seseorang salah dalam mengucapkan bunyi suatu kata, makna kata tersebut bisa berubah atau bahkan tidak bisa dimengerti oleh lawan bicara. Hal ini dapat menimbulkan salah paham dalam percakapan dan mengganggu kelancaran komunikasi karena pendengar mungkin harus menebak atau meminta pengulangan. Selain itu, kesalahan fonologis juga bisa mempengaruhi penilaian orang terhadap pembicara, terutama dalam situasi formal, di mana pengucapan yang tidak tepat bisa dianggap kurang sopan atau tidak profesional. Dalam proses belajar bahasa pun, kesalahan ini bisa menjadi hambatan karena pelajar akan sulit memahami dan menggunakan kata secara benar. Oleh karena itu, menjaga ketepatan bunyi dalam berbahasa sangat penting agar komunikasi tetap efektif dan pesan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada siniar sebagai media informasi. Siniar adalah media informasi berbentuk rekaman suara yang bisa didengarkan melalui internet. Siniar biasanya berisi pembahasan berbagai topik seperti berita, pendidikan, atau hiburan. Di kehidupan sehari-hari, sebagai media informasi, siniar membantu orang mendapatkan pengetahuan atau kabar terbaru dengan cara yang praktis karena bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, penelitian yang kami gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengkaji kesalahan berbahasa dalam siniar yang kami teliti. Yang pertama, siniar yang kami teliti adalah siniar Habib Jatan yang ada dalam episode Mukjizat Sang Nabi Penutup Al-Quran yang rilis pada tanggal 30 Maret 2025 dan titik temu dalam episode Curhatan Anak Tunggal, Tengah, Sulung, dan Bungsu yang rilis pada tanggal 8 Mei 2020 yang diakses melalui YouTube. Penelitian ini kami pilih karena berfokus pada munculnya penggunaan bahasa yang secara alami dalam komunikasi lisan, termasuk unsur-unsur seperti intonasi, tekanan, jeda, dan pelafalan yang khas. Semua unsur tersebut berperan penting dalam membentuk makna, menyampaikan emosi, terus maksud saya kemudian, dan dapat menjadi indikator terjadinya kesalahan berbahasa. Teknik pengumpulan ini data dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan episode yang akan
akan dianalisis mendengar, seperti mendengarkan rekaman audio secara berulang untuk memastikan keakuratan data. Kemudian ada mentranskripsikan tuturan secara verbatim atau kata demi kata, serta mencatat bagian-bagian yang menunjukkan ciri atau bentuk kesalahan berbahasa untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan kelompok untuk meneliti kesalahan berbahasa pada siniar Habib Ja'far dan siniar Titik Temu itu menggunakan penelitian kualitatif. Nah, penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan tentang kesalahan berbahasa ini. Langkah yang pertama itu melakukan pendengaran secara cermat, lalu dilanjutkan dengan mentranskripsikan tuturan bahasa yang digunakan oleh penyiar, lalu selanjutnya mengamati kata-kata apa saja yang salah dari tuturan bahasanya, lalu selanjutnya bagian mana saja yang tidak termasuk dalam bahasa Indonesia yang tidak baku. Nah, kesalahan berbahasa yang dianalisis itu bisa meliputi kesalahan fonologis, kesalahan morfologis, kesalahan sintaksis, hingga semantis. Peneliti hanya mengambil kesalahan fonologis untuk diamati. Selanjutnya, nah, misalnya dalam siniar Habib Ja'far itu penyiar banyak menggunakan kata formal, tetapi kalau dicermati lebih dalam itu bisa saja banyak yang menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Lalu pada siniar Titik Temu itu banyak menggunakan kata-kata yang santai, yang informal, seperti seperti ngerasa, itu kata bakunya kan merasa. Lalu seperti ingin, itu mereka lebih menggunakan kata pengen. Nah, setelah kesalahan-kesalahan tersebut ditemukan, tahap selanjutnya itu mengklasifikasikan jenis kesalahannya. Apakah itu kesalahan dalam pilihan kata, atau dalam struktur kalimat, atau dalam pelafalannya. Nah, tujuan akhirnya itu untuk memahami karakteristik penggunaan bahasa lisan dalam media siniar. Bagaimana bentuk penyimpangan itu terjadi, baik karena kebiasaan bahasa informal, pengaruh daerah, maupun gaya bertutur narasumber. Nah, dengan demikian, teknik analisis data ini tidak hanya mencatat kesalahan, tetapi juga membantu menjelaskan mengapa kesalahan itu muncul dan apa dampaknya terhadap pemahaman pendengar atau terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama ada kesalahan pada fonem konsonan dalam siniar Habib Ja'far dan Titik Temu. Yang pertama, kata nyadar merupakan bentuk tidak baku dari sadar. Kesalahan fonologi ini terjadi karena adanya penambahan fonem konsonannya di awal kata. Penambahan ini lazim terjadi dalam komunikasi informal sebagai bentuk ekspresif namun tidak mengubah makna dasarnya. Yang kedua, kata udahlah berasal dari bentuk baku sudahlah. Kesalahan fonologis ini berupa menghilangkan fonem konsonan S di awal kata. Pelepasan ini dilakukan untuk menyederhanakan pelafalan dalam konteks percakapan santai tanpa mengubah arti kata tersebut. Yang ketiga, kata nggak apa merupakan tidak baku dari tidak apa-apa. Kesalahan fonologi terjadi karena penghilangan beberapa fonem konsonan, yaitu T dan D dalam awalan T. Pelepasan ini dilakukan untuk mempercepat pengucapan dalam komunikasi lisan informal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bagian B, kesalahan fonem diftong dalam siniar Habib Ja'far dan Titik Temu. Yang pertama, terjadi penghilangan vokal E pada kata terus yang menyebabkan penyederhanaan bentuk diftong untuk bentuk yang lebih ringkas dalam pengucapan sehari-hari. Yang kedua, diftong A dan U pada kata tahun disederhanakan menjadi tunggal yaitu AU, sehingga menghilangkan unsur fonemik pada diftong tersebut.
Diftung au dalam kata kalau diganti menjadi vokal tunggal yaitu u, menunjukkan proses simplifikasi fonologis dengan mereduksi dua vokal menjadi satu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, C. Kesalahan pada fonem vokal dalam siniar Habib Jafar dan Titik Temu. Yang pertama, ada kesalahan fonologi pada kata memang yang diucapkan menjadi emang. Ini disebabkan oleh penghilangan awalan me dan penggantian fonem e di awal. Proses ini merupakan bentuk pelesapan fonem sekaligus penyesuaian bunyi agar lebih sesuai dengan gaya bahasa lisan santai. Makna katanya tidak mengalami perubahan. Yang kedua, ada kesalahan fonologi pada kata benar yang diucapkan menjadi benar. Ini terjadi karena pergantian vokal A menjadi E. Hal ini mencerminkan pengaruh logat dan kebiasaan lisan yang lebih santai. Perubahan ini termasuk dalam variasi fonologis tidak baku, namun maknanya tetap terjaga. Yang ketiga, ada kesalahan fonologi pada kata kamu yang diucapkan menjadi lo. Nah, ini sebenarnya bukan sekadar perubahan bunyi, tetapi merupakan bentuk pergantian leksikal di mana kata ganti orang kedua formal diganti dengan bentuk tidak formal yang populer dalam ragam Jakarta. Dari sisi fonologi, terjadi penggantian seluruh fonem K, A, M, dan U menjadi fonem tunggal L dan O. Perubahan ini menunjukkan perbedaan total dalam pelafalan yang lazim dalam bahasa gaul atau bahasa tutur perkotaan tanpa mengubah fungsi kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Raffi Prabendaru dengan NIM 24101163100008. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan penggunaan bahasa dalam siniar. Penggunaan bahasa dalam siniar seringkali belum mencerminkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Analisis terhadap dua siniar menunjukkan berbagai kesalahan seperti pelafalan yang kurang tepat, struktur kalimat tidak baku, dan diksi yang tidak sesuai konteks. Hal ini dapat mengganggu kejelasan makna dan efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran berbahasa yang sesuai kaidah, bahkan dalam media digital yang informal. Melalui hasil penelitian ini, disarankan agar para pembuat siniar lebih memperhatikan penggunaan bahasa dalam setiap episode yang mereka produksi. Meskipun siniar memiliki sifat yang santai dan komunikatif, penggunaan bahasa Indonesia tetap perlu mengikuti kaidah yang berlaku, khususnya dalam aspek
pelafalan, struktur kalimat, dan pilihan kata. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sekian dari saya, salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.